Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Afida Sulfania, Nikomang Widi Astini, Gema Gelvani Putri, Sandra Fauzia Zahra Febrina, dan Tiara Dini Areta. Kali ini kelompok kami akan membahas judul yaitu Tarian Tradisional Tidak Kalah Menarik dari Tarian K-pop. Selamat menyaksikan! Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas nasional Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman sebagai identitas nasional bangsanya. Sebagai tanah air yang dihiasi dengan ribuan pulau, beratus bahasa daerah, dan beraneka ragam suku serta adat istiadat, Indonesia membawa keunikan yang luar biasa. Indonesia bukan hanya sekedar negara, tetapi rumah bagi berbagai suku, agama, dan budaya yang bersatu dalam keberagaman. Salah satu budaya Indonesia yang membanggakan dan patut untuk dikenal oleh khalayak umum adalah tari. Di mana tari tradisional merupakan seni pertunjukan yang berasal dari warisan budaya dan tradisi suatu masyarakat tertentu. Tarian tradisional mencerminkan nilai-nilai atau ekspresi kehidupan sehari-hari dari kelompok etnis atau komunitas yang mengembangkannya. Tarian tradisional tidak hanya menjadi bentuk hiburan, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan identitas budaya suatu bangsa. Di Indonesia sendiri, tari tradisional beragam. Salah satu contoh tari tradisional yang saat ini sudah mendunia adalah tari pendet dari Bari dan tari saman dari Aceh. Tari pendet berasal dari Bali dan menjadi salah satu tarian tradisional Indonesia yang terkenal di dunia. Tarian ini umumnya dimainkan oleh sekelompok penari wanita yang memegang bunga dan menari dengan gerakan yang lembut. Tari saman berasal dari Aceh dan terkenal karena gerakan yang cepat dan kompleks. Tari ini sering dipentaskan dalam acara-acara internasional dan menjadi simbol kekayaan budaya Indonesia. Tari saman juga digunakan sebagai seni pertunjukan pembuka Asian Games 2018 dan memecahkan rekor. Selain ada tari Indonesia, ada juga tari yang tak kalah populer, yaitu K-pop. Nah, jadi apa sih kepanjangan dari K-pop itu? Jadi, kepanjangan dari K-pop itu sendiri yaitu Korean Pop atau musik pop Korea, yang merupakan jenis musik populer asal Korea Selatan dan bahkan sudah menjadi suatu kebudayaan. Populernya budaya K-pop menjadi topik yang sering diperbincangkan belakangan ini. Indonesia salah satu negara yang terpengaruh sangat besar oleh budaya K-pop. Nah, kenapa budaya K-pop sendiri dapat dikenal, diminati, dan menjadi demam pada kalangan masyarakat Indonesia? Karena variasi musik yang ditawarkan bermacam-macam, mulai dari pop, dance, elektropop, hip-hop, rock, R&B, dan elektronik, dan masih banyak lagi. Selain musik, film dan drama dari negeri ginseng ini juga berhasil menarik perhatian masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana tarian K-pop dapat merajalela di Gen Z Indonesia. Kemajuan teknologi menghasilkan perluasan akses, sehingga Gen Z yang sangat dekat dengan teknologi dapat mengakses kebudayaan luar, terutama K-pop atau Korean Pop. Kebudayaan K-pop ini memiliki tarian yang energetik dan gaya musik yang catchy, sehingga menarik minat Gen Z di Indonesia. Tarian K-pop ini makin meluas lagi karena mulai bermunculan dance cover atau random play dance di Indonesia, sehingga makin menarik minat Gen Z. Selanjutnya, apa dampaknya bagi tari tradisional di Indonesia? Tentunya merajalelanya tarian K-pop membawa dua dampak. Yang pertama itu ada dampak positif dan dampak negatif.
dampak yang positif, yang pertama, inspirasi dari tarian K-pop dapat membawa inovasi dalam gerak-gerakan dan ekspresi dalam tari tradisional. Jadi, tarian K-pop ini bisa menjadi inspirasi bagi tari tradisional di Indonesia. Mungkin bisa lebih ke improve ataupun kreativitas. Selanjutnya, popularitas dari tarian K-pop ini juga dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap seni tari secara umum. Jadi, karena banyak sekali orang-orang yang menyukai tarian K-pop, itu secara tidak langsung akan membuat minat masyarakat terhadap seni tari itu meningkat. Nah, selanjutnya, melalui eksplorasi dari tarian K-pop, masyarakat itu bisa menjadi lebih terbuka terhadap budaya global. Jadi masyarakat itu lebih mengenal tari-tarian tidak hanya berasal dari Indonesia saja, namun berasal dari negara lain. Selanjutnya atau yang terakhir, kolaborasi antara elemen-elemen tarian K-pop dan tari tradisional itu dapat menciptakan karya seni yang menarik dan unik. Jadi, kalau tarian K-pop dan tari tradisional ini dikolaborasikan, itu akan menjadi sebuah seni yang baru. Dan itu bisa menambah citra seni itu sendiri dan membuatnya lebih menarik dan unik, dan tentunya akan lebih bisa diterima oleh masyarakat kita sendiri. Nah, setelah tadi kita membahas dampak positif, selanjutnya mari kita membahas tentang dampak negatif dari merajalelanya tarian K-pop di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada hilangnya identitas budaya asli dari tari tradisional khas Indonesia. Karena masyarakat mungkin terlalu berlebihan dalam mengadopsi tarian K-pop, jadi mengakibatkan identitas atau ciri khas yang dimiliki tari tradisional itu hilang. Nah, selanjutnya itu ada fokus yang berlebihan pada tari K-pop bisa mengakibatkan penurunan minat masyarakat terhadap tari tradisional. Jadi ketika masyarakat itu terlalu menyukai K-pop, masyarakat itu akan selalu berfokus pada tarian K-pop saja. Jadi itu yang menyebabkan masyarakat itu lupa bahwa tari tradisional Indonesia ini perlu dikembangkan lebih luas agar dunia itu tahu kalau Indonesia itu punya tari tradisional yang indah. Nah, selanjutnya, perbedaan antara tarian K-pop yang dianggap modern dan tari tradisional yang dianggap klasik dapat menciptakan kesenjangan generasi. Jadi masyarakat itu ada yang menganggap bahwa tari K-pop itu adalah tarinya anak muda. Nah, sedangkan tari tradisional itu adalah miliknya generasi klasik gitu. Nah, itu yang menyebabkan gap ini tuh menyebabkan masyarakat terutama generasi muda itu menganggap bahwa lebih mementingkan tarian K-pop daripada budaya Indonesia sendiri, karena menganggap tari tradisional itu sebuah hal yang kuno. Nah, selanjutnya atau yang terakhir, masyarakat mungkin lebih tertarik pada tren K-pop daripada memahami dan menghargai kekayaan budaya lokal yang terkandung dalam tari tradisional Indonesia. Jadi masyarakat itu mungkin lebih menganggap tarian K-pop itu seperti penjelasan di atas, lebih menganggap K-pop itu sebagai sesuatu yang modern, sesuatu yang sesuatu yang global, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang tidak terkait aturan bebas tari gitu. Jadi masyarakat itu akan lebih tertarik kepada K-pop dibandingkan untuk menghargai kekayaan yang ada dimiliki Indonesia sendiri, yakni tari tradisional. Nah, kita masuk ke apa sih solusi atau yang bisa kita lakukan nih supaya tarian tradisional Indonesia yang keren-keren ini tidak tergerus oleh tarian K-pop atau tarian modern yang sedang merajalela. Upaya pertama yaitu menampilkan tarian daerah ketika ada konser K-pop di Indonesia. Nah, beberapa waktu ini tuh banyak banget konser-konser dari berbagai grup K-pop terkenal yang digelar di Jakarta. Berkaca dari Asian Games 2018, yang pembukaannya itu adalah penampilan tarian daerah-daerah di Indonesia, boleh banget nih kita terapkan juga di konser-konser K-pop yang akan datang, agar ciri khas Indonesia juga masih bisa terlihat. Upaya kedua yaitu mengikuti lomba internasional dan menampilkan tarian tradisional Indonesia. Sebenarnya, upaya ini udah banyak banget dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Udah ada beberapa tarian dan budaya Indonesia mulai dikenal oleh negara lain karena warga kita mengikuti lomba kebudayaan antar negara. Tapi,
alangkah baiknya kita tetap memperjuangkan agar tarian-tarian kita banyak yang semakin dikenal dan mulai populer kembali. Dan upaya terakhir yaitu membuat kolaborasi antara tarian tradisional dengan tarian modern. Kesannya memang kurang original, tapi tidak ada salahnya kan untuk mencoba, di mana upaya ini bisa berfokus pada bagaimana agar tarian tradisional masih bisa dinikmati bersanding dengan tarian modern yang sedang berkembang.